Oke, selamat bertemu kembali di video kali ini. Kita akan membahas mengenai salah satu struktur yang biasanya sering atau dipastikan ada dalam bahasa pemrograman, ya, tingkatan apapun itu, ya. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara mengenai struktur sekuensial. Sekuensial itu jadi program itu cara menuliskannya urut secara sistematif, sequence, berurutan. Dan setelah itu kita sudah belajar mengenai conditional statement. Conditional statement itu apa? Nah, if, else, ya, percabangan. Struktur yang ketiga adalah perulangan. Nah, jadi apapun bahasa pemrogramannya, yang lama, baru ataupun yang rumit, pasti tiga struktur tersebut dipastikan ada, nah, karena dasar. Nah, oke, kali ini kita membahas mengenai looping. Well, seperti apa itu looping dan apa kegunaannya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi looping, perulangan. Nah, gunanya buat apa? Membuat kode program lebih efisien. Nah, jadi baris kode program yang sama, yang polanya bisa diketahui, bisa dimasukkan di dalam blok perulangan, ya. Tipe-tipe perulangan ada beberapa, ya, tidak hanya menggunakan while saja, ada do, while, for, ya. Di video kali ini kita akan membahas while saja. Sintaksnya penulisan while sederhana saja, ya, hanya seperti ini, ya. While, sebutkan kondisinya. Jika kondisinya benar, maka eksekusi yang di dalam kurung kurawal ini. Yang dalam kurung kurawal ini apa? Pernyataan, ya. Kalau tadi struktur penulisan programnya well, ya, ini bahasa pemrograman yang lain yang tidak kita bahas di video kali ini menyesuaikannya, tapi konsepnya kurang lebih hampir sama. Nah, kemudian flowchart, diagram alir well seperti apa? Nah, kita langsung cepat saja. Jadi ini kode program sebelumnya well. Well itu mana? Ini, ya, yang di kotak warna oranye muda ini, ya. Nah, ini yang disebut blok well. Nah, yuk kita lihat. Oke, masuk di blok well, cek kondisinya. Nah, kondisi itu yang mana? Yang ini, ya, cek kondisinya. Kalau, ya, kalau kondisinya benar, kondisinya sesuai dengan yang di dalam kurung ini, sesuai yang didefinisikan, jika benar maka eksekusi kode programnya. Kode program yang di mana yang dimaksudkan? Yang di sini dalam kurung kurawal atau pernyataan. Nah, ini ya dieksekusi di sini, kemudian balik lagi, cek lagi apakah kondisinya masih memenuhi. Selama kondisinya masih benar, dia akan looping terus, looping terus. Tapi kalau kondisinya salah, kondisinya salah, kalau kondisinya salah, ya sudah, berhenti eksekusi kode program setelah well. Atau kalau di program berarti yang baris kode program di bawah ini. Kalau dalam pemrograman struktural, ya, prosedural. Jadi itu, ya, diagram alir well. Ya. Kapan well berhenti? Ya, ketika kondisinya sudah tidak memenuhi atau salah.
masih belum ada gambaran ya mengenai kondisi betul, kondisi salah seperti apa. Tenang saja, nanti ada contoh programnya. Nah, ini ada isu nih. Kalau ada pertanyaan, dapatkah kode program Bell tidak dijalankan sama sekali? Nah, apakah bisa? Well, tidak dijalankan sama sekali. Jadi di sini ya, tahu-tahu langsung ke sini. Nah, apakah bisa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, jawabannya kode program Bell bisa tidak dijalankan sama sekali. Nah, jadi perulangan tidak bisa saja tidak dijalankan sama sekali. Jika apa? Ada kondisi tertentu. Jika kondisi awal sudah salah. Nih ya, jadi jika kondisinya misalkan 3 ya lebih besar dari 5. Betul apa salah nih? 3 lebih besar dari 5. Salah ya. Kalau kondisinya salah, dia tidak ke perulangan, langsung bebas. Nah, ini ya, kondisi awal sudah salah. Kemudian isu yang berikutnya, ya, dapatkah kode program well dijalankan terus menerus? Well berjalan terus tanpa akhir. Apakah bisa? Nah, jadi maksudnya gimana? Ya, maksudnya ya proses looping ini di well ini berjalan terus menerus. Apakah bisa? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Nah, jawabannya kode program well bisa dijalankan terus menerus jika kondisinya selalu bernilai benar. Nah, ini yang berbahaya nih. Jadi kalau kondisinya benar terus, dia akan muter-muter terus nih, looping, looping, looping terus. Ya, jadi looping tiada henti. Ya. Oke, kalau tadi kita sudah ke teori, nah langsung praktek saja dalam bahasa C. Ya, kalau saya mempunyai kode program seperti ini, ya, include stdiuh, tidak perlu kita bahas, sudah dari pertemuan awal mengenai pemrograman bahasa C kita sudah bahas. Oke, nyari metode main utamanya di sini ya. Nah, buat variabel cacah. Variabel cacah diberi nilai 1. Ya. Oke, well, nah, cacah kurang dari sama dengan 5. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini ya, tidak hanya teori. Strukturnya ini dipakai ya. Well dalam kurung eksekusi kurung kurawalnya. Ini ya. Well, cek ini. Cacah kurang dari sama dengan 5. Nah, sebelumnya cacah nilainya berapa? Sebelumnya 1. Ini. Nah, berarti cacah 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Benar apa salah? Benar ya. 1 kurang dari 5. Seperti flowchart ini. Kalau benar, eksekusi kode program di dalam kurung kurawal. Ini ya. Benar, eksekusi kode program di dalam kurung kurawal. Ya. Kode program di dalam kurung kurawal apa? Cetak. Cetak persen D bilangan cacahnya. Jadi nanti mencetak angka 1. Nah, kemudian variabel cacahnya ya dijumlahkan ditambahkan 1. Berarti sekarang cacah nilainya berapa? 2. Nah, seperti flowchartnya ini. Setelah eksekusi kode program kembali lagi ngecek kondisinya. Nah, yuk cek kondisinya, berarti kembali lagi ke atas. Ke atas sekarang cacah nilainya berapa? 2 ya, bukan 1. Karena di program sebelumnya cacah sudah ditambahkan 1.
Nah, 2 kurang dari sama dengan 5, betul ya, masih betul. Maka dieksekusi terus menerus ya. Nah, pertanyaannya, kapan perulangan ini berakhir? Nah, perulangan berakhir kalau kondisinya salah. Kapan kondisinya salah? Ya, kapan kondisinya salah? Jika bilangan cacahnya nilainya 6. Nah, berarti sebelum bilangan cacahnya 6, berarti dia sudah bisa mencetak angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, kira-kira gitu ya. Hasilnya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat ini hasilnya. Seperti tadi sudah saya sampaikan secara singkat ya. Mencetak angka 1 sampai 5. Nah, ini ya kode programnya. Oke, itu yang demo yang pertama. Yang demo yang kedua. Nah, ini masih sama, hanya cacahnya diberi nilai awal 6. Kalau sebelumnya kan diberi nilai 1. Nah, apa dampaknya? Yuk kita cek. Nah, cek cacah kurang dari sama dengan 5. Nah, cacah nilainya berapa ini? Nilainya 6. Dari mana? Dari ini. Kan cacah sudah diberi nilai 6. Apakah cacah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah ya. Cacah itu 6 itu lebih besar dari 5 harusnya. Apa yang terjadi kalau salah? Nah, seperti tadi nih. Kalau salah tidak melakukan perulangan ya. Karena salah, maka yang di dalam kurung kurawal ini tidak dieksekusi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kosong. Kondisinya selalu bernilai salah. Oke, sekarang kuis. Nah, berapa hasilnya jika variabel cacah ini ya diisi nilai yang saya sebutkan. Nah, misalkan langsung saja cacah, misalkan saya beri nilai 3. Bagaimana hasilnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini juga variasi dari yang sebelumnya ya, variasi dari yang sebelumnya. Variasinya apa? Nah, kalau yang dari tadi kan cacahnya plus 1. Sebelumnya juga sama, cacahnya plus 1. Nah, kita fleksibel saja. Bagaimana kalau cacahnya min 1? Nah, bagaimana yang terjadi? Jadi hampir sama, cacah diberi nilai 1, cek apakah 1 kurang dari sama dengan 5. Benar ya, kalau benar cetak cacah, cetak 1 ya. Cacah dikurangi 1, 1 kurangi 1 0. Nah, itu kurangi 1 0. Nah, gitu seterusnya. Nah, dan kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Kalian bisa melihat ini. Kalau program seperti itu dijalankan, maka akan menimbulkan error. Kalian bisa coba saja nih, error apakah error? Harusnya error nih, unexpected response. Ini maksudnya apa? Ya, ini karena program selalu dijalankan terus menerus alias selalu bernilai benar. Seperti apa? Ini seperti pertanyaan ini. Jadi kode program yang tadi itu looping terus nih, berputar-putar terus. Berhentinya kapan? Tidak pernah berhenti karena kondisinya selalu benar. Nah, inilah yang harus dihindari ya. Oke, saya kira cukup video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.